Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana CPNK capaian mahasiswa dalam mata kuliah yang saya akan memberikan materinya. Ini tentang agama dan budaya. Yang pertemuan tema ini adalah pertemuan yang ke-12. Jadi bagaimana mahasiswa memahami agama, bagaimana mahasiswa memahami pengertian budaya, dan bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hubungan antara agama dan budaya, serta bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan apa keterkaitan agama dan budaya yang menjadi kesatuan utuh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berpikir secara dunia, tapi berpikir dari akhir dari kehidupan ini, yaitu akhirat. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat. Dengan adanya agama, manusia mendapatkan keseimbangan. Dengan adanya budaya, manusia memiliki kreativitas untuk memahami kebenaran secara utuh yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang akan saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema yang ke-12, yaitu agama dan budaya. Pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta. A dan gama. A itu tidak, gama itu tidak bersama. Jadi agama membuat kita menjadi seimbang, membuat agama itu menjadi suatu keseimbangan. Apa yang kita dapatkan dan yakini, karena agama itu berasal dari wahyu, ya. Dan belief, rasa percaya diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya buat kita sebagai manusia untuk bersandar, untuk memohon, untuk meminta sesuai dengan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami memohon dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda yang berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi sesama manusia dan alam sekitar. Secara sederhana, budaya adalah merupakan hasil cipta serta akal budi manusia untuk memperbaiki, mempermudah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Atau kebudayaan adalah keseluruhan kemampuan baik pikiran, kata, dan tindakan manusia yang digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungan dan sesuai dan kondisinya dengan situasinya.
Nah, bentuk-bentuk agama dan budaya. Bentuk agama, ada agama yang bersifat dinamisme, apa yang berbentuk benda, memiliki tuah atau kemampuan yang di luar pemikiran salah manusia. Animisme yang memang di sini sesuatu yang berada pada diri manusia yang di luarnya untuk bisa pahami, yang memiliki sebuah tuah kemampuan yang di luar dari cara berpikirnya manusia. Yang ketiga adalah agama monoteisme. Monoteisme ini agama yang meyakini hanya satu Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, bentuk budaya. Sini bentuk budaya ada kebudayaan Persia, kebudayaan Romawi Timur, dan kebudayaan Islam. Hubungan agama dengan budaya. Hubungan antara agama dan budaya memang tidak selalu harmonis. Ya. Sedikitnya ada 4 kategori hubungan antara agama dengan kebudayaan dengan meminjam formulasi Profesor G. Van der Leeuw sebagai berikut. Yang pertama, agama dan kebudayaan menyatu. Agama dan budaya menyatu. Yang kedua adalah agama dan budaya terengah. Agama dan budaya terpisah. Dan ada agama dan kebudayaan saling mengisi. Hubungan antara agama dan kebudayaan tidak bersifat statis, ya, tetapi berkembang secara dinamis. Dalam perjalanan sejarah, walaupun pengamatan Profesor G. Van der Leeuw tadi mencerminkan pengalaman dari masyarakat Barat modern, namun pengamatan itu dapat kita ambil manfaat juga dalam mempelajari perkembangan di negara kita. Yang kita ketahui, negara kita Indonesia adalah umat Islam yang terbesar dan nomor 1 di dunia selain Rusia. Jadi Islam yang terbesar di dunia ini yang nomor 1 itu adalah di Indonesia. Mengapa? Kalau kita lihat sejarah dan menengok ke belakang adanya Sunan Kalijaga, bagaimana di sana Indonesia saat itu belum sebutnya sebagai Indonesia, tapi Indonesia itu masih memiliki kerajaan-kerajaan baik dari Sabah maupun sampai Merauke. Maka dulu disebutnya Indonesia itu adalah masih wawasan Nusantara. Ya. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk buka cermin 3 pertanyaan. Kita mulai berfirman dan muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul bil ghaib, kita percaya orang gaib. Bil ghaib, ingat ya, kita percaya dengan gaib karena tanpa ada kegaiban gaib tersebut manusia nggak bisa hidup. Jadi dari saya sampaikan
Manusia itu terdiri dua dimensi fisik dan dimensi ruh. Meninggalnya seorang manusia atau habis kontrak yang manusia di muka bumi itu terpisah dengan batas. Maka pada saat baru pertama kali orang meninggal ini perspektif Islam yang paling ya, kalau perspektif agama itu boleh kita memahami ya. Kalau perspektif Islam saat orang kembali ini tadi meninggal karena macam keluarganya atau adiknya atau anak-anaknya di luar daerah atau keluarga juga katakan itu pasti ingin bertemu di hari ini, di hari akhir ini, ingin lihat wajahnya gitu. Maka si mayit atau almarhumah stay di tempat yang meninggal itu. Orang pada datang berkunjung takziah, ya kan, masukin amplop dan itu amplop mengurangi beban yang lebih. Biasanya pakai baskom, mungkin pakai kain putih, itu masukin 50.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, bisa kemana-mana. Yang mulai beban. Bagaimana rasanya kalau kita ditinggal orang yang kita sayangi, yang mengakibatkan sebuah rasa kesedihan yang sangat dalam kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai keluarga, sebagai kerabat, sebagai teman dekat atau apapun sebutannya, selayaknya itu bisa memaafkan. Selayaknya itu bisa membuat dia tenang, mengurangi beban rasa yang dia derita. Nah, saat dia meninggal itu, biasanya itu si mayit itu duduk melihat yang orang mimpi itu. Dan gimana ya? Bella. Tapi dia nggak dengar. Kembali dia dalam hati atau punya tidak tenang. Kenapa? Mau ngomong? Nanti orang dengar gimana? Oh itu ya. Setelah di kewajiban kita sebagai seorang muslim di Universitas Islam yang tawarkan di sini Pratasari, ya di sini. Ini penyanyi semua ya. Artis semua ini kan, ada Yudi Sara, ada Dewi Persik, ya, ada semuanya. Ini masing-masing sebuah itu luar biasa, ya. Pak artis-artis yang memang sedang menuntut ilmu dengan sebaik-baik. Kewajiban seorang muslim kepada si mayit itu yang pertama adalah mati. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang lagi kepada asal. Kita ini terbuat dari tanah ya. Bina-bina kita. Apa yang menjadi kesombongan kita kan? Karena nafsu kita yang memang terjadi dan masuknya memang MOU setan dengan Tuhan itu mengatakan akan mengganggu Adam, anak cucu-cucunya sampai hari ini. Kamu masuk dengan rumah, kamu kemudian Tuhan. Di Islam ini. Tunggu dulu, saya harus ganggu dulu. Sampai hari kiamat tiba ditiupkannya sang kakak. Pasal tiupan pertama. Yang hamil muda, yang hamil tua, yang setengah tua, yang setengah muda, lewat. Dia lagi jalan, yang lagi duduk, yang ngeliatin bapak mati juga, udah diusir. Tiupan yang kedua, hidup semuanya. Tapi nggak pakai apa-apa, yang menjadi amalnya aja. Nah kalau amalan-amalan yang baik kita alami, kita tenang.
dinaumilah oleh yang namanya jaraknya matahari. Kalau dekatnya matahari, kita ada. Karena amalan-amalan kita yang membuat kita adem, amalan-amalan baik kita yang membuat kita bahagia, amalan-amalan kita lakukan kepada orang lain dengan tulus, itu menjadikan kebahagiaan yang terutama dalam kehidupan saya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Dengan siswa, ada dengan siswa, ayat Ayu Al-Zari, ya, ada Tiara, ada siapa lagi? Ya, silakan. Bisa diulangi Pak, apa agama itu apa secara global? Ya. Konten agama. Oh, berarti agama. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Sesuai menanyakan tentang pengertian budaya itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Apa hubungan agama dan budaya? Oke, terima kasih. Satu saya akan jawabnya. Yang pertama adalah dari Anggol, apa itu pengertian agama? Tadi sudah saya jelaskan dari pengertian agama itu adalah dari bahasa Sanskerta, yaitu A, tidak, beragama, gama, kacau. Ya. Jadi kalau digabungkan menjadi satu, agama tidak kacau. Dengan orang yang beragama, orang itu mendapatkan keseimbangan, dan orang itu mendapatkan ketenangan, orang itu mendapatkan kebahagiaan. Ini dulu yang saya dapat sampaikan jawabannya. Untuk Juli, pertanyaannya apa konten budaya? Budaya itu adalah budi dan daya. Budi adalah akal pikiran yang pasti itu pada diri manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akal pikiran yang dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Maka disebutkan bahwa manusia itu adalah mulia. Kemuliaan itu harus terus ditingkatkan yang tidak pernah berkesudahan sampai kontrak kehidupan selesai. Budi akal, daya adalah kemampuan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu adalah pengetahuan, afektif itu adalah yang memang dia bisa kembangkan, motorik, apa yang didapatkan dengan ilmu pengetahuan, dia bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari Bella, pertanyaannya apa hubungannya agama dengan budaya? Oh, jelas sekali. Hanya orang-orang yang dapat berpikir. Maka dalam ayat dikatakan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya ulul albab, ya ulul absar. Karena manusia itu dengan berpikir, dia mencari dan terus mencari yang tidak pernah berkesudahan sampai waktunya tiba selesai kontrak dalam hidup. Jadi manusia itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menciptakan yang manusia sempat dipertanyakan oleh malaikat, ya Rabb, mengapa kau menciptakan manusia yang akhirnya menjadi tumpah darah dalam kehidupan? Apa yang jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Apa yang malaikat jawab setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pernyataan? Malaikat menyebut dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan terus menerus, karena mereka tidak memiliki nafsu dibandingkan dengan manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan amanah kepada manusia untuk mengurus kehidupan di dunia ini, menjadikan khalifah, memimpin
untuk terjadinya kehidupan ini keseimbangan, untuk mendapatkan kehidupan ini terjadi harmonisasi, agar terus tercipta rasa aman, nyaman, tentram yang dipikirkan manusia bukan hanya kebenaran saja, tapi keyakinan kepada Tuhan pun harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi agama dengan budaya yang terus modernis, terus dinamis, bertumbuh, berkembang sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak menutup kemungkinan menyesuaikan dengan konstitusi syariah, dengan ketentuan hukum Islam untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa menyatukan kehidupan manusia, untuk menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbul harapan kita semuanya. Ya, jadi Indonesia ini adalah negara yang gemah limpah, sumber daya alamnya melimpah, ya, baik itu nikel, emas, batu bara, kaya gitu. Tinggal meningkatkan sumber daya manusia yang ada di pundak manusia itulah, dengan pengetahuannya dia mengelola dengan sebaik-baiknya, maka hubungan budaya dengan agama itu saling keterikatan, saling keterhubungan untuk menguatkan terjadinya keseimbangan di muka bumi. Jadi dengan akal budaya pemikiran manusia, dia berpikir apa yang lebih besar di antara yang besar, apa yang lebih kuat di antara yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebutan-sebutan nama lain, jadi Asmaul Husna: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aimin, dan seterusnya. Maka kita sebagai manusia haruslah tetap berikhtiar secara kodariahnya dan kesungguhan dalam mencapai apa yang kita harapkannya, karena manusia itu diberikan bekal akal pikiran dan memiliki potensi-potensinya. Maka dari itu perlu meyakinkan diri pada diri manusia memiliki kelebihan, dan ada kekurangan yang kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Mudah-mudahan mahasiswa STG Desa semua yang ada di sini bisa mencapai keilmuan yang bermanfaat, bisa memahami ilmuwan yang memang dipelajari untuk kemanfaatan baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya nanti materi di tema ke-13, nanti kita ada hubungannya antara agama dan budaya, dan selanjutnya nanti ada tema selanjutnya yang kita akan bahas. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Agama dan kebudayaan saling mengisi. Potensi-potensinya. Maka